Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku santri Rumah Quran Al-Hikmah dan santri Masjidul Ikhwan yang saya cintai. Alhamdulillah, kita semua bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada detik ini kita diberikan karunia-Nya sehingga bisa menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita jalankan selama bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semua ibadah kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan kita bersama. Alhamdulillah, saya mengutip makalah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka hendaknya pakai ilmu. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, haruslah pakai ilmu. Dan barang siapa menghendaki kehidupan dua-duanya, yaitu dunia dan akhirat, sudah barang tentu pakai ilmu. Begitu sangat pentingnya ilmu untuk menunjang kehidupan kita dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar tahu caranya bagaimana agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya bermanfaat untuk kita sendiri, bermanfaat untuk keluarga, dan juga bermanfaat untuk lingkungan kita, untuk sesama, untuk agama dan bangsa kita. Baiklah, para santri-santriku yang kami cintai, saya juga akan mengutip sebuah nadzoman atau syair di kitab Ta'limul Muta'alim dan disalahkan di kitab Alala yang berbunyi, alala tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika'an majmu'iha bibayani. Ingatlah, kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah ilmu kecuali dengan 6 perkara, yang semuanya itu akan diceritakan dalam sebuah kumpulan dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Yang pertama adalah dukain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Yang pertama adalah dukain, yaitu dalam menuntut ilmu kita harus memiliki kecerdasan. Yaitu cerdas bukan berarti kita harus bisa menyerap semua ilmu, namun cerdas di sini
bisa dirangkum dari beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menempatkan kecerdasan kita pada pembelajaran ilmu tersebut, yaitu ketika kita menginginkan kehidupan dunia, sudah barang tentu kita juga harus belajar ilmunya dunia. Dan barang siapa yang menghendaki ilmu akhirat, bahagia di akhirat, kita juga harus belajar ilmunya akhirat. Ketika kita menginginkan atau bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, sudah barang tentu kita harus sekolah kedokteran. Tidak mungkin ketika kita bercita-cita ingin menjadi dokter, namun kita sekolahnya adalah jurusan pertanian. Begitu juga ketika kita bercita-cita ingin menjadi seorang pilot, misalnya, kita juga harus mengambil jurusan penerbangan. Mustahil cita-cita untuk menjadi pilot bisa kita dapatkan apabila sekolah kita jurusannya adalah jurusan menjahit. Maka kecerdasan di sini sangat dibutuhkan. Agar apa? Agar cita-cita kita sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah wahirsin, yaitu semangat. Bagaimana kita berproses dalam belajar menuntut ilmu, maka semangat sangat perlu dibutuhkan. Karena apa? Ketika kita menjalankan sekolah, mengaji, tentunya kita semua akan mendapati beberapa cobaan yang akan menyebabkan semangat daripada kita semua kendor atau lemah. Oleh sebab itu semangat ini sangat kita butuhkan. Dan semangat ini juga bisa kita dapatkan, yang pertama adalah bisa kita dapatkan dari motivasi orang tua. Orang tua yang selalu mendukung kita, yang selalu mendorong kita untuk selalu semangat belajar, untuk terus belajar, agar anak-anak kita bisa istiqomah dalam menjalankan pembelajaran mencari ilmu. Begitu juga semangat ini juga kita dapatkan dari guru-guru kita, dari ustadz kita, dari ustadzah kita, yang setiap hari memberikan motivasi-motivasi, sehingga motivasi-motivasi ini membangkitkan gairah belajar daripada anak-anak kita. Dan yang ketiga, semangat ini juga kita dapatkan dari teman-teman kita. Bagaimana teman-teman kita bersikap kepada teman-teman yang lainnya, itu juga akan menjadi motivasi tersendiri, terutama ketika teman-teman kita berbicara kebaikan, bercerita kebaikan, maka sudah barang tentu akan menumbuhkan motivasi sehingga menumbuhkan semangat dalam belajar. Namun sebaliknya, apabila perkataan yang setiap hari adalah keburukan atau mengatakan perkataan-perkataan yang kurang sopan, sudah barang tentu bisa mengendorkan semangat belajar kita semua. Oleh sebab itu, alhamdulillah, santri-santri kita
selalu diajarin akhlakul karimah oleh ustadz-ustadz kita, sehingga insya Allah dalam kehidupan sehari-hari pun santri-santri kita tetap akan menjaga adab, terutama adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada teman-temannya. Kemudian yang ketiga adalah wastibarin. Wastibarin di sini adalah sabar. Dalam meraih ilmu sudah barang tentu ujian, cobaan menghampiri kita semua. Barangkali ujian atau PR yang diberikan guru terlalu berat misalkan, maka kesabaran di sini diperlukan agar anak-anak kita terus bisa istiqomah belajar. Dan juga ujian yang lainnya. Dan yang keempat adalah wabul watin, yaitu ada biayanya. Dalam menuntut ilmu sudah barang tentu kita membutuhkan biaya makan, biaya memberikan buku, membeli kitab, dan yang terpenting adalah biaya untuk terus bagaimana agar anak-anak kita bersemangat dalam mencari ilmu. Kemudian yang kelima yaitu wa'irsyadi ustadzi, yaitu pembelajaran daripada seorang guru atau pendidikan dari seorang guru. Para santri-santriku yang saya cintai, ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja. Kita bisa mendapatkan ilmu dari YouTube, dari Facebook, dari Twitter, dari Google, atau dari mana saja. Namun semua itu tidak bisa mengalahkan keberkahannya ketika kita mencari ilmu langsung berhadapan dengan seorang guru. Beberapa kelebihan, salah satunya adalah ketika kita belajar ilmu langsung berhadapan dengan seorang guru, yaitu apabila kita melakukan kekeliruan, tentunya akan ada yang membetulkannya. Dan yang terpenting adalah tanpa kita sadari, seorang guru berkesinambungan selalu mendoakan santri-santrinya agar mendapatkan ilmu yang manfaat, agar mendapatkan keberkahan dalam mencari ilmu. Seorang guru tentu sangat dibutuhkan. Agar apa? Ketika kita mengalami lemah semangat, mengalami kurang sabar, guru tersebut akan memberikan motivasi yang baik kepada kita, yaitu kepada santri-santrinya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah watuli zamani, yaitu waktu yang lama. Keberhasilan tidak bisa kita dapatkan dengan instan. Ilmu yang manfaat, yang barokah, kepahaman kita tidak bisa kita dapatkan dengan waktu yang instan. Tentunya waktu yang lama sangat diperlukan dalam keberhasilan mencari ilmu tersebut. Ada sebuah kisah
ada seorang santri di sebuah pondok pesantren yang sudah 6 tahun mencari ilmu. Ada yang mengatakan sudah 7 tahun mencari ilmu di pondok pesantren tersebut. Namun apa yang ia rasakan ialah ia merasa belum berhasil dalam mencari ilmu. Lalu ia lemah semangat, dan pada suatu waktu ia sowan kepada gurunya, menghadap gurunya dan berkata, "Wahai guruku, saya sudah bertahun-tahun belajar di sini, namun saya merasa tidak berhasil dan tidak mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu, wahai guruku, saya izin pamit, saya mau pulang." Dengan berat hati, gurunya akhirnya mengizinkan murid tersebut untuk pulang. Akhirnya murid tersebut pulang dengan berjalan kaki yang jaraknya lumayan jauh, sampai 3 hari. Di tengah perjalanan, ketika ia melewati hutan belantara, tiba-tiba turunlah hujan yang sangat lebat. Lalu murid tersebut berteduh di sebuah pohon yang sangat rindang. Ketika ia berteduh, ada sebuah batu yang ia duduki. Di situ ia melihat lubang dan menembus dari mulai atas sampai bawah. Lalu ia berpikir, batu ini sangatlah keras. Bagaimana mungkin bisa lubang hanya dengan tetesan air hujan yang sangat sedikit. Namun nyatanya, dengan keistiqomahan air yang selalu menetes setiap kali hujan, bisa menembus batu yang sangat keras tersebut. Lalu murid ini pun merenung, bagaimana dengan hatiku yang seharusnya tidak sekeras batu ini, yang seharusnya hatiku sangatlah lembut, yang seharusnya nur cahaya daripada ilmu tersebut yang setiap hari dikucurkan oleh guruku juga akan bisa melembutkan hatiku. Apa yang salah dalam pembelajaran saat saya menuntut ilmu? Maka ia terus merenung. Ia berpikir, tidak, hatiku tidak sekeras batu ini. Hatiku lebih lembut daripada batu. Bongkahan batu yang sangat keras bisa ditembus dengan tetesan air hujan. Yang seharusnya hatiku juga akan bisa lembut, ditembus dengan nur cahaya yang selalu diteteskan oleh guru-guru. Ini pasti ada yang salah. Apakah saya yang kurang ikhlas? Apakah saya yang kurang semangat? Apakah saya yang kurang sabar? Apakah saya yang kurang cerdas dalam memilih ilmu? Maka seketika itu pula murid tersebut balik kanan dan kembali lagi pondok pesantrennya. Ia mempunyai keyakinan bahwa suatu saat, suatu waktu hatinya
akan bisa ditembus oleh nur cahaya, yaitu daripada ilmu yang selalu diteteskan oleh guru-guru. Dan saya harus introspeksi diri dan evaluasi diri, kenapa ilmu yang selama ini dikucilkan oleh guru-guru saya tidak bisa melembutkan hati. Para anak-anak yang saya cintai, tentunya 6 perkara yang dijelaskan di kitab Ta'limul Muta'alim sudah sangat jelas dan gamblang. Mudah-mudahan dengan kita bisa menjalankan ke-6-6-nya ini, kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga bisa berguna bagi kita sendiri, bagi keluarga, dan juga tentunya bagi sesama, bagi nusa dan bangsa. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah SWT selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan kepahaman, sehingga kita bisa meraih kehidupan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.